adulting is not easy. Saya gali lubang tutup lubang, ngerti gue pakai duit UMR bisa hidup di Jakarta tuh gue udah ngerti. Gila, untuk nggak miskin aja 100 langkah. Kalau mau jadi tajir 10.000 langkah nih. Jadi secara income yang nomor satu dividen. Sampai kita udah di titik ini, barulah kalian foya-foya. Bayangkan kita punya bonus demografi yang tidak melek keuangan. Aduh. Dikenal sebagai sosok yang berprestasi, kini beliau menjadi entrepreneur, content creator, dan seorang edukator. Tekun, giat, dan bertekad kuat, menobatkan beliau sebagai penulis buku bestseller. Kini telah hadir di Hidden Masters, Felixandro Ruby. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Felixandro Ruby. Terima kasih, thanks for having me. Thank you banget Mas Ruby sudah mau datang ke Hidden Masters. Apa kabar Mas Ruby? Baik Glenda, better than yesterday. Better than Thank you Glenda. Better every day lah ya Mas ya. Yes. Sekarang Instagram sama YouTube udah berapa nih follower dan subscribernya? Instagram lupa ingat kayaknya 200 sekian. YouTube sekitar 400 ribuan sekian. Itu sih yang aku ingat. Wow, udah luar biasa jadi content creator dan YouTuber. Tapi Mas Ruby menyebut diri sebagai? Sebenarnya ini yang banyak orang nggak tahu. Dari dulu aku tuh lebih aktif sebagai pengusaha. Nah, tapi karena orangnya multiple interest, jadi ya aku seneng ngerjain apa yang aku suka gitu. Jadi awalnya pengusaha, aku masih running 2 bisnis sekarang. Ada namanya Impact Factory, itu adalah training and development company. Kemudian yang kedua, kita juga punya aplikasi online buat orang belajar, namanya Mentor Gue. Sisanya aku lebih ke pasif bisnis sih. Nah, jadi orang lebih kenal di sosmed aku ngomongin self development, ngomongin duit, investasi gitu. Oke, banyak nih kesibukannya ya. Mas Ruby bagi waktunya gimana? Time management yang bagus, energy management yang bagus, sama punya tim yang kita bisa delegate. And I have to give a lot of credit buat timku yang excellent banget. Mereka bisa keep up sama pace-nya aku. Mungkin 3 itu sih ya. Oke, kita mungkin kilas balik sedikit nih. Dengan sekarang yang diverse gitu ya kesibukannya. Mas Ruby ini awalnya mungkin kuliahnya seperti apa? Dan awal karirnya tuh gimana sih sampai bisa jadi kayak sekarang? Nah ini seru nih, tapi jadi saya berangkat dari kota kecil di Riau. Kemudian long story short, saya kuliah, saya kerja. Waktu itu nggak punya banyak pilihan, pokoknya pintu pertama yang kebuka, sikat dulu gitu kan. Saya bekerja sebagai sales, jualannya alat berat, ekskavator, bulldozer, crane, macam-macam saya bisa ngendarain sampai sekarang. Jadi kalau ada yang suruh saya gali lubang tutup lubang bisa, silahkan. Literally gali lubang tutup lubang. Siapin aja tanahnya sama ekskavatornya gitu ya, saya bisa. Kemudian along the way saya ngerasa bahwa hidup tuh perlu punya sebuah framework. Nah ini yang saya sering share di buku saya ya, namanya Ikigai. Itu irisan dari 4 hal. Apa yang saya suka, apa yang saya jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang ada duitnya. Nah di awal karir saya ya apa yang ada duitnya dulu aja. Dan mungkin ya dunia butuh lah sedikit. Tapi saya ngerasa kok kayaknya hidup tuh agak kosongnya. Ya walaupun missing? Betul, ya walaupun belum jadi miliuner juga ya gitu. Cuman kayaknya duit aja tuh kurang. Aku pengen cari kepuasan yang batin yang lain. Karena riset-riset juga bilang bahwa motivasi yang datang dari internal, dari dalam, itu akan lebih ngasih kita semangat untuk jalanin hari-hari. Disitulah aku mulai coba mana yang benar-benar aku bisa lebih enjoy porsinya. Bagian sales, bagian alat berat aku juga enjoy. Nah, tapi ada nggak yang lebih dalam lagi aku bisa enjoy? Akhirnya dari situ explore. Exactly. Nah, di situ aku explore. Ujungnya selama kurun waktu 13 tahun, aku explore 9 hal yang berbeda. Wow, itu berangkat dari hal yang disukain kah? Atau memang hal yang Mas Ruby temukan terus sengaja mengeksplor lebih? Yes, jadi saya punya acuan apa yang saya punya interest dulu. Karena kalau kita punya interest di sana, baik kita suka apa, biasanya karena kita suka, karena kita tertarik, kita jadi ngulik kan. Termasuk ngulik di dalamnya adalah jadi pengen ikut kursus, ketemu orang yang ahli di situ, belajar lebih dalam, nontonin video tentang itu. Dan karena kita ngulik, kita jadi jago. Karena kita jago, kita jadi bernilai. Ada orang yang bersedia bayar jadinya. Dan itu akhirnya bisa menjadi mata pencarian. Itu sih. Nah, habis itu ya ada 7-8 profesi yang lain yang saya coba juga along the way. Termasuk salah satunya
Mungkin teman-teman di sini yang pernah dengar podcast saya, 3 Days of Lunch, udah jalan 5 tahun, 150 episode. Kita ngobrol juga sama macam-macam sosok ya. Terus aku juga penulis, ya teman-teman bisa lihat bukunya. Ini sengaja saya tampilin 2 buku. Ini buku yang asli, ini buku yang bajakan. Jadi jangan beli yang bajakan. Jadi ini sebuah tips ya. Ada juga yang jual buku palsu. Kenapa decide untuk beli yang palsu nih, Mas Ruby? Karena menurutku saya pengen coba memahamin gitu. Kenapa sih ada orang yang beli buku yang palsu? Apakah jangan-jangan yang palsu lebih bagus dari buku saya? Karena saya pengen berempati gitu. Jadi saya pas ngeliat, oh bisa jadi mereka juga nggak tahu waktu mereka beli kalau itu palsu. Karena orang yang jualan ini pinter loh. Dia pakai tulisan buku repro. Nah, bahasa repro itu orang nggak sempet nanya repro itu apa. Pokoknya taunya beli buku aja. Pokoknya taunya beli buku. Pas orangnya beli nyampe ternyata kok fotokopian di sini warnanya nggak ada warna, hitam putih doang. Kan saya udah tulis repro. Artinya apa? Direproduksi. Intinya di fotokopi doang. Tapi dia mau bilang, gue nggak salah, gue udah kasih tau lu itu repro. Nah yang beli juga nggak perhatiin. Iya, oke. Dari semua karir gitu yang pernah dicoba sama Mas Ruby, ada satu nggak sih yang paling berkesan buat Mas Ruby? Sebenarnya paling berkesan itu menjadi waktu nyoba jadi podcaster 5 tahun terakhir. Kalau saya nggak bikin podcast, saya mungkin nggak bisa ketemu sama sosok-sosok yang menurut saya menginspirasi saya juga. Bisa duduk sama Mbak Nana yang dari dulu udah ngefans banget. Bisa duduk sama CEO company-company yang saya appreciate banget dan juga saya invest gitu ya. Beberapa minggu yang lalu kita baru aja rekaman sama salah satu CEO perempuan di salah satu perusahaannya Metrodata, MTDL. Nah kebetulan saya juga invest di MTDL udah lumayan lama. Dan thanks to mereka dulu dapat salah satu beggar tuh dari mereka. Wah, beggar ya. Nanti kita bicara soal uang itu di belakang. Kita bicara soal personal Mas Ruby dulu. Nah, cuman aku suka gitu kan, kayak kesempatan itu akhirnya bisa kenal, duduk, bertukar pikiran, dapat ilmu yang dalam gitu ya dari orang-orang yang udah 27 tahun loh itu si Bu Titi itu gitu kan sampai akhirnya jadi CEO. Jadi menurutku luar biasa banget sih dari podcast itu. Jadi aku nggak ngelihat monetary value-nya, tapi lebih ngeliatin di luar monetary-nya tuh luar biasa banget impact-nya. Oke, gitu. Kita mungkin singgung sedikit soal buku You Do You ini ya. Tahun berapa rilis buku ini, Mas? 2020 Desember. Pas pandemi berarti ya? Pas pandemi, yes. Pembuatannya berapa lama? Sebulan, revisi ya 3-4 bulan, risetnya 3 tahun. 3 tahun? Yes. Cukup panjang? Cukup panjang. Oke, jadi perjalanannya mulai dari content creator dulu, YouTube, lalu merambah ke buku. Yes. Apa sih yang membuat Mas Ruby itu ingin sharing semua hal yang Mas Ruby share itu di sosmed maupun di buku? Good question, karena saya sendiri juga bertanya, ngapain saya nulis buku lagi, udah begitu banyak buku bagus di luar sana ya? Kenapa? Gitu. Karena waktu saya bikin akun Instagram saya 2018, saya buka ruang curhat. Silakan teman-teman mau DM masalah karir kalian, masalah keuangan kalian, saya coba jawab sebisa saya dan sebatas pengalaman saya. Di puncak-puncaknya saya bisa ngejawabin 100 DM sehari. Dari yang ngetik pakai jempol sampai jempolnya pegel dan pakai voice note. Gitu ya. Udah males ya? Iya, bukannya males, cuma kayak nggak kekejar aja gitu kalau pakai jempol ya, gitu kan. Ya udah, dari situ saya ngerasa perasaan ngomongin Ikigai ini dari 10 tahun lalu pas saya lulus kuliah juga udah ada, kenapa orang masih bingung? Oh ternyata buku itu bukan cuma soal ilmu yang kita bagi, tapi juga riset yang orang udah pernah lakukan. 10 tahun terakhir bisa jadi ada riset baru kan? 10 tahun terakhir bisa jadi ada pengalaman kita setelah mempraktekkan ilmu tersebut yang orang lebih bisa relate karena lebih relevan sama zamannya daripada ya buku-buku yang udah 10 tahun yang lalu yang belum ke-update. Dan yang ketiga, ternyata cara baca orang itu udah berubah banget karena sosmed. Pembaca buku saya adalah orang-orang yang bilang kayak gini, Mas Ruby, saya nggak biasa baca buku. Buku Anda adalah buku pertama yang saya tuntaskan. Gitu ya. Atau yang kedua, Mas Ruby, terima kasih udah bikin buku yang gampang untuk saya cerna. Jadi, cara orang membaca yang udah berubah, itu saya adopsi dalam buku saya. Ya mungkin boleh di-summarize nih, apa sih yang pengen Mas Ruby sampaikan dari buku ini dan apa yang diharapkan kalau pembaca habis baca bukunya Mas Ruby? Memahami bahwa semua jawaban dari keresahan kita, masalah personal, karir, itu jawabannya tergantung.
Nah, banyak orang yang sibuk ngelihat keluar, ngebandingin diri dia sama orang lain, tapi lupa ngelihat ke dalam. Contohnya misalnya, aku tanya Glenda deh misalnya, kamu mulai invest dari kapan? Misalkan mulai dari 2 tahun lalu. Dari 2 tahun lalu. Waktu kamu invest, boleh nggak sebut angkanya kira-kira mulai dari berapa? Start small, 10-an. 10-an? Kenapa 10-an, kenapa nggak 100? Karena baru punya segitu. Karena baru punya segitu? Baru punya segitu. Alright. Kalau misalkan hari ini saya kasih kamu 100, kamu tetap akan masukin 100 langsung atau kamu akan potong sebagian? Kalau emang itu uang dingin, ya masukin aja. Oke, right. Nah, berarti kan kamu kenal diri kamu kan? Ada uang dingin, ya kan? Banyak orang, dia bahkan nggak tahu nilai uang dingin, uang panas dia itu berapa. Itu jawabannya kan bukan ngebandingin sama orang lain. Jawabannya di mana? Ngeliat diri sendiri. Oh, gue punya kebutuhan hidup setiap bulannya 5 juta. Gaji saya 15, sehingga kamu bisa menyisihkan 10 tadi buat invest. Nah, banyak orang nggak ngelihat ke dalam untuk cari jawaban itu. Oke, nah kita ngomongin soal finansial. Oke. Mas Ruby ini banyak banget kan ngomongin soal finansial juga Yes. nih di channel, di Instagram juga. Kenapa? Karena tadi salah satu hal yang saya berharap saya tahu lebih awal dalam hidup adalah soal keuangan dan finansial. Dan kalau kita bicara 2045 ya, katanya Indonesia bakal punya menuju Indonesia emas gitu ya, dan ada bonus demografi. Bayangan kita punya bonus demografi yang tidak melek keuangan. Aduh, ngeri ya. Gitu. Katastrofik ya. Iya, malah jadi beban itu kayaknya, bukannya jadi bonus ya, jadi boncos. Satu cerita yang aku ingat banget adalah seorang anak, aku lupa kalau nggak salah, Tio. Mas Ruby, terima kasih udah bikin podcast, udah bikin konten di sosmed. Aku jadi melek keuangan. Aku mulai follow Mas Ruby 2-3 tahun yang lalu, kemudian sekarang saya sudah menikah dan akhirnya bisa punya rumah. Waktu itu saya bilang bahwa kalau kita mau menghemat kopi, itu ujungnya kita bisa pakai duitnya gede banget buat hal-hal lain, salah satunya beli rumah. Dan orang bilang gitu kan, kayak, alah kopi aja gini-gini. Dan bener sih, orang itu mempraktekkan. Esensinya yang lebih penting, bukan soal kopinya, tapi apapun yang kamu spending setiap hari, dan kamu nggak nyadar, dikalikan setahun, itu jadi gede. Kopi itu bisa representasi rokok, bisa representasi ngemil. Masuk jam 2, jam 3, wah jamnya ngemil nih. Sore-sore nih. Snack. Iya, snack. Nggak berasa keluar 50.000 sampai 70.000. Sehari. Kalikanlah 25 hari, 23 hari kerja. Kan jadi gede. Nah, sebenarnya kopi itu ngomongin itu. Hal kecil yang bisa jadi gede kalau dikaliin 365 hari. Intinya pengeluaran yang mungkin nggak perlu gitu. Exactly. Atau bisa dihemat. Exactly. Mas Ruby sendiri mulai melek lah ya finansial. Itu mulai dari kapan sih? Kalau saya nggak salah ingat, waktu saya lagi kerja di alat berat tadi sebagai sales, ada satu buku yang saya baca, judulnya 100 Langkah Untuk Tidak Miskin. Dan itu bikin saya sadar, gila untuk nggak miskin aja 100 langkah. Kalau mau jadi tajir 10.000 langkah nih. Gitu kan. Ternyata saya buka dan di situ ada checklist. Bentuknya kayak kertas simple gitu panjang, checklist 100 langkah. Oh iya, dari 100 ini gue kerjain baru 5-10. Berarti saya masih kurang 90-an langkah gitu ya. Ya per hari ini akhirnya fast forward udah 90-an yang accomplish dari 100 langkah itu. Dan itu bikin saya sadar gitu bahwa PR saya banyak nih gitu. Adulting is not easy. Nah, setelah mulai melek nih finansial, langkah apa yang pertama kali Mas Ruby lakukan? Melek finansial, yang pertama mulai ngulik soal investasi. Aku ingat banget dulu belum melek soal saham, tapi aku melek soal reksadana. Mulai nyobain. Kemudian berikutnya, ya dari orang tua kan selalu ngomong ya, udah pokoknya ketika udah punya duit, udah bisa nabung, belilah. Logam mulia atau tanah biasanya ya? Exactly, benar. Karena di zamannya mereka, yang berasa paling kenceng growth-nya ya dua itu, atau logam mulia dan tanah atau rumah atau properti lah sebutnya. Ya akhirnya saya ngikut gitu. Baru benar-benar ngulik soal saham itu ketika ada booming pada masa itu tuh ada anak muda yang berkelompok mereka mulai cerita soal mereka ngalamin return multi-baggers dan di situ saya dekat dengan dunianya ya saya mulai belajar di situ. Kalau nggak salah 2016-an deh. Lumayan lama ya, udah lumayan lama. Betul. Oke, terus habis itu langsung directly invest ke reksadana atau saham langsung? Reksadananya udah, properti juga udah, habis itu baru masuk saham.
Oke, kenal saham. Biasanya langsung ditanya nih, invest atau trading? Invest. 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 Kenapa memilih investasi? Satu, karena waktunya terbatas juga. Menurutku trading butuh perhatian lebih gitu ya. Yang kedua juga aku sebenarnya masih awam bisa dibilang, masih banyak yang perlu aku pelajari. Jadi buatku hold long term menurutku lebih make sense, dan aku juga masih ngerasa roleku sebagai pengusaha aku udah banyak waktu dan tenaga. Kalau bisa yang tambahan ini jangan nambahin waktu dan tenaga Bener-bener lagi lagi. gitu ya. Jangan nambahin job desk gitu ya. Exactly gitu. Ya, jadi ya kalau bisa sih pasif tapi menghasilkan. Pernah loss nggak Mas Ruby? Oh pernah dong. Nah, ini Pernah nih. banget. Biasanya memang justru orang-orang yang baru-baru mulai, situlah uang sekolahnya. Nah, uang sekolah ini kapan dibayarkan tuh? Wah, itu di awal. Kayaknya setahun 2 tahun, 1, 2 atau 3 tahun pertama aku lupa ingat. Nilainya ratusan juta. Wow. Dan pada masa itu angka itu gede banget. Cuman ya udah nggak punya banyak pilihan, nothing we can do kecuali ya move on dan sesegera mungkin ya bekerja keras lagi untuk mengembalikan uang itu gitu. Boleh spill nggak ratusan jutanya berapa Mas? Kepala 3 lah. Kepala 3. Waktu itu lumayan. Itu Lumayan. hasil dari tabungan, top up dan Iya. tabungan lah ya. Iya betul. Itu karena salah pilih saham. Itu Waduh. satu saham tuh atau berapa? Lebih dari satu sih. Lebih dari satu. Intinya loss anjlok. Yes, Akhirnya harus cut loss. Cut loss. Wah, Kalau nggak cut loss mungkin lebih deep lagi tuh kenanya. Oke, Iya. udah cut loss aja masih segitu ruginya. Masih segitu. Terus sempat itu agak traumatik nggak sih Mas? Traumatic definitely, tapi untungnya nggak lama sesudah itu aku ketemu dengan orang yang tepat, mentor yang tepat, teman-teman yang tepat, dan muncul kesempatan kedua, yaitu bulan Maret atau April 2020. Oh, COVID. Teman-teman ingat? Oh, Yeah. di saat orang mungkin banyak yang takut, tapi Mas Ruby. Exactly. Di situ gue ngeliat, ini kayaknya cocok nih ya sama quotes yang sering beredar itu kan. Jual ketika orang pada lagi heboh gitu kan. Gue ngeliat ya, wah justru lagi saat kayak gini kayaknya kesempatan nih gitu. Nah disitulah aku beraniin, oke deh, kalau mau sampai salah 2 kali ya udah salah 2 kali, tapi at least gue udah mau buktiin dulu, bener kan ngomongnya si Warren Buffett nih, gitu, right? Ya cuman ternyata itu 2-3 tahun kemudian benar. Oke, gitu. Luar biasa. Jadi yang tadi rugi kepala 3 itu sudah tergantikan, Mas Ruby? Sudah tergantikan berkali-kali lipat. Wah, luar biasa. Jadi ini sebenarnya membuktikan bahwa semua orang itu bisa berhasil dalam investasi ya, Mas Ruby? Menurutku bisa, ada tapinya. Ya itu kan nggak terjadi overnight. Harus mau luangin waktu lah, at least untuk belajar. Jadi selama kita mau mempelajari, saya rasa akan sampai di satu titik di mana kita melek. Oh ternyata ini yang perlu diperhatikan. Ketemu gitu. Lah gitu ya. Exactly. Berarti ada setiap bulan allotmentnya yang diparkirin gitu di investasi. Jadi prinsipku gini sih, karena sebagai pengusaha kita fleksibel ya secara income ya. Dalam artian kita pasti mengusahakan gimana caranya supaya bisnis ini bisa running dulu, supaya dia punya jangka hidup yang panjang. Jadi secara income yang nomor 1 dividen, gitu. Kenapa? Ya tadi supaya bisnis yang baru kita mulai ini bisa punya napas yang panjang dulu. Jadi uang yang ada tuh di retain untuk survivalnya dulu. Karena rata-rata bisnis itu kan nggak lewat tahun ke-5, gitu. Nah, yang lewat tahun ke-10 lebih sedikit lagi. Ketika misalkan ada momen di mana biaya hidup sudah tercover dan dari dividen itu masih ada sisa, otomatis langsung masuk ke saham. Oke, luar biasa. Mas Ruby, apa sih yang orang perlu ubah gitu mengenai money mindset-nya? Salah satu contohnya, banyak orang mungkin yang ngebahas soal gimana caranya berhemat, tapi orang nggak mendalami gimana caranya berbelanja yang baik dan benar. Misalnya gini, karena dia cuma taunya gue harus frugal, jadi buru-buru cari pokoknya harga paling murah. Padahal nggak ngelihat unsur value di dalamnya. Handphone misalnya gitu kan, ini handphone ini misalnya. Mungkin orang kalau beli handphone akan ngerasa, udahlah cuma buat sehari-hari, nggak usah terlalu mahal-mahal. Tapi sebenarnya ada value lebih dari sebuah handphone kan. Satu, kalau saya pakai ini buat konten dan bisa menghasilkan duit, mungkin kalau kreator udah bisa ngitung-ngitung, wah saya 2 kali posting udah kebayar nih handphone gitu kan. Atau dengan adanya handphone ini saya justru nggak perlu beli 2, 3, 4, 5 alat yang lain. Sehingga saya bisa menghemat value satu handphone ini jauh lebih besar daripada saya buru-buru nyari yang paling murah. Nah itu menurut saya yang
money mindset yang banyak orang masih susah. Ini jujur-jujuran ya teman-teman ya, saya sendiri juga ngerasa beradaptasi dari zaman kita hidup susah, kemudian kita mulai naik secara penghasilan mungkin, kita kebawa money mindset yang lama tuh. Kayak segala sesuatu harus yang paling murah, segala sesuatu harus yang paling hemat, segala sesuatu harus yang paling ini. Jadinya kita nggak enjoy hidup. Oke, Mas Robi mungkin boleh bagi tips kepada sahabat beraset nih mengenai money mindset dan money management yang tepat. Oke, ini kalau aku praktekin ya, supaya simple aja teman-teman jadi praktis bisa ngelakuin. Yang pertama, siapapun dari kita 90% lah dari yang nonton, pasti akan mulai dari bawah. Saya juga mulai dari bawah, mulai dari gaji UMR, right? Sehingga kita nggak punya banyak pilihan. Karena opsi kita terbatas, menurut saya di awal-awal yang kita pakai itu duit kita yang dipakai buat upgrade diri kita dulu, investasi ke diri sendiri. Gimana caranya supaya dalam konteks ikigai tadi kejagoan kita nambah, kita makin dicari sama dibutuhkan sama dunia sehingga income kita juga bisa grow. Ketika income kita udah grow, nanti urusan investasi akan beres dengan sendirinya karena kita jadi punya lebih, right? Dan justru saya malah seneng sama teman-teman yang mungkin mulai dari bawah karena pernah ngalamin susah. Jadi udah tahu caranya berhemat, ngerti gue pakai duit UMR bisa hidup di Jakarta tuh gue udah ngerti gitu, sehingga lo mau kasih gue 2 kali lipat, kalau gue mau berhemat tetap di level UMR gue masih bisa gitu. Nah jadi itu menurutku itu satu superpower yang banyak orang nggak manfaatin, sehingga ketika dia gajinya naik, penghasilan naik 3 kali lipat, dia lupa sebenarnya dia punya superpower itu. Dan kalau masuk ke poin yang kedua ya, kalau mau pakai superpower itu menurutku, kamu akan jauh lebih cepat untuk nyampe di titik di mana uang udah nggak matters lagi buat kamu. Dalam artian, pasifnya kamu akan udah lebih gede daripada aktifnya kamu. Dan di situ, masuk ke nomor 3. Kamu akan punya kebebasan yang jauh justru bisa menghasilkan kamu lebih lagi. Contoh nih ya, ketika saya di titik return dari saham misalnya, cukup untuk membiayai hidup saya jadi punya pilihan untuk mengerjakan begitu banyak hal-hal lain dalam hidup. Kenapa? Kerjaan yang paling menghabiskan waktu saya dan returnnya paling kecil, bisa saya tinggalkan. Sehingga saya bisa ngambil kerjaan yang lain yang mungkin bisa menghasilkan lebih dengan waktu yang lebih sedikit. Dari mana saya bisa ngambil pilihan ini? Karena sudah ada security yang datang dari return dari saham saya yang sifatnya pasif. Nah, jadi sampai kita udah di titik ini, barulah kalian foya-foya. Di prosesnya panjang tuh ya. Exactly. Di kasusnya saya ya 15 tahun. 15 tahun, tidak singkat sahabat beraset. What's the most important thing buat Mas Ruby in this life? Health. Bukan Kalau money boleh kan? pilih satu, health. Iya, orang yang punya semuanya merasa kayak dia on top of the world, tapi anggap dia sakit gigi aja. Satu hal yang dia pengen adalah giginya nggak sakit lagi. Gitu. Health is number one aset yang lo butuhkan untuk bisa produktif, untuk bisa ngasilin, untuk bisa enjoy life, untuk bisa punya waktu sama keluarga. Jadi nomor 1 itu sih. Dan itu yang setahun setengah terakhir saya invest banyak banget di situ. Gitu. Cara investnya gimana nih di kesehatan? Simpel banget. Mungkin di sini ada sahabat Mirai Aset yang ngerasa kayak, aduh saya nggak bisa nih hidup sehat. Mau tau nggak tipsnya? Bayarlah coach yang paling mahal yang lo bisa bayar. Sehingga lo ngerasa, wah kalau sampai gua nggak ngikut kelasnya, rugi nih. Nah, karena lo takut rugi, lo olahraga. Mau nggak mau. Mau nggak mau, gitu kan. Nah, itu satu, put yourself in a position yang kayak, gua nggak mau rugi, gitu kan. Awalnya, karena untuk bikin lo gerak susah. Buat saya drivernya takut rugi, right? Dan banyak orang yang kayak gitu drivernya. Kemudian ketika udah sebulan 2 bulan mulai ngerasain dampaknya, berubah. Wah, kalau 2 bulan aja bisa begini hasilnya, wah compound interestnya saya hidup sehat nih dalam 5 tahun bisa gimana nih? Jadi habit jadi lifestyle. Jadi habit jadi lifestyle, gitu. Oke, Mas Ruby, 10 tahun lagi, where do you see yourself? Mau jadi apa? Mungkin 10 tahun dari sekarang saya nggak di Indonesia, ya setahun 3 kali lah jalan-jalan. Jadi ini saya lagi bayangin saya pas jalan-jalan aja. Cuman jalan-jalannya agak lama gitu, kayak 3 bulan gitu ya. Terus saya lagi sambil nulis buku ke-7. Wow. Bisa buku ke-7 saya, karena 6 yang sebelumnya udah bestseller semua. Amin, amin. Kan mimpi boleh kan boleh, gratis target gitu kan. Terus buku ke-7 saya, yang
sebelumnya kebetulan udah mau difilmkan semua. Gitu. Kita tunggu ya. Gitu. Terus happy sambil saya nulis, istri dan anak-anak lagi main gitu. Ya gitu aja, simpel aja hidupnya. Slow, peaceful life. Betul. Oke, Mas Ruby, satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke games. Definisi sukses untuk seorang Felixandro Ruby. Definisi sukses untuk seorang Felixandro Ruby. Mungkin satu kata, cukup. Ya kan? Cukup untuk keseharian, cukup untuk bisa menikmati hidup, cukup untuk keluarga saya, cukup untuk saya bisa melakukan apa yang saya enjoy. Nggak perlu berlebih tapi cukup. Keren banget. Luar biasa Mas Ruby. Terima kasih. Thank you so much for the insight. Oke, kita menuju ke segmen games nih ya. Oke, kata mari. dengan awalan. Kita mulai dari kata do. Duit, Durhaka apa sih? Dufan, Dunia, dusta. durian. Bingung kan ya? Di kepala gua lagu K-pop lagi. Aduh. Oh, pasti Blackpink ya? Iya, bener. Oke. 1-0. Yeay. Oke. Kata kedua, Oke. Susu, Suami, surga, suntuk, sulit, sumpah, susah, swear, suaka, sumringah. surga udah belum tadi? Udah. Udah. Lupa lagi. Oke. penentuan, Gigi, Gitar, gila, gita, gimbal. Gi apa sih? Oke, thank you banget Mas Ruby. Terima kasih. Thank you udah datang ke Hidden Masters. Buat sahabat berasa, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, di-share, di-like, dan di-komen. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel kita di Mirae Asset Sekuritas. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!